Waktu di tangan Tuhan bisa diperlambat, bisa diperpanjang. Waktu bukan masalah. Jangan sampai engkau stres karena waktu. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya percaya kita sukacita. Apa kabarnya? Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Dan saya percaya pagi hari ini sebelum kita pergi melangkah, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, ada berkat yang Tuhan mau curahkan buat kita lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu membebaskan orang, firman Tuhan itu membuat orang bertumbuh, dan firman Tuhan membuat kita dibebaskan, kita bertumbuh, kita diberkati. Dan cara berpikir yang salah diperbaiki oleh firman Tuhan, amin. Dan pagi hari ini cara berpikir kita yang salah pasti semakin diperbaiki oleh Tuhan, supaya cara berpikir kita tidak membuat perasaan kita jadi lemah, jadi kecewa, jadi marah, jadi sedih, jadi takut. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, cara berpikir sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya itu justru membuat kita semakin kuat, semakin beriman. Beberapa orang berkata kepada saya, "Pak Pendeta, capek saya menunggu, sakit belum sembuh-sembuh. Berapa lama lagi? Waktu semakin terus berjalan, saya rasanya dikejar waktu. Pak Pendeta, hutang saya udah deadline, dikit lagi. Kalau enggak nanti ruko saya disita, rumah saya disita. Pak Pendeta, anak-anak saya belum juga bertobat. Saya rasanya stres bukan hanya karena doa belum dijawab, tapi waktu terus berjalan, waktu sepertinya terus mengejar." Nah ini dia, kadang-kadang tanpa disadari, waktu bisa buat orang jadi tertekan, waktu bisa buat orang jadi stres, waktu bisa buat orang jadi ketakutan. Rasanya waktu mengejar, waktu tidak memberi jeda sebentar, tapi waktu terus mengejar-ngejar, bahkan sudah kehilangan waktu. Beberapa berpikir seperti itu, sehingga menjadi lemah, sehingga menjadi stres, sehingga menjadi putus asa. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, rubah pemikiran itu, taruh di pikiranmu, waktu bukan masalah. Sama-sama bilang, waktu bukan masalah. Waktu ada di tangan Tuhan. Sama-sama bilang, waktu ada di tangan Tuhan. Alkitab bilang 2 Petrus 3 ayat 8, "Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu melupakan satu hal ini, bahwa di hadapan Tuhan satu hari adalah sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari." Waktu bukan masalah. Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan tidak dibatasi dengan waktu. Kita dikejar-kejar waktu. Tapi Tuhan yang memiliki waktu. Tuhan yang menciptakan waktu. Datang pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak melihat waktu seperti kita melihat waktu. Baginya waktu bisa dipercepat atau diperlambat. Jangan khawatir tentang waktu. Serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Jangan khawatir tentang waktu. Serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Karena di tangannya waktu bisa menjadi alat kemuliaannya. Waktu menjadi alat mujizat. Ingat Yosua. Di kitab Yosua digambarkan ketika Yosua berkata kepada matahari untuk berhenti, bulan berhenti, dan matahari bulan berhenti. Artinya apa? Waktu skip, waktu berhenti. Di tangan Tuhan waktu bisa dihentikan. Waktu bisa dihentikan di tangan Tuhan. Ingat Hizkia berdoa menangis, umurnya sudah diketok palu, kata Tuhan, "Pulang." Yesaya kasih tahu. Baru saja Yesaya masih di pelataran rumah Hizkia, Tuhan berkata kepada Yesaya, kembali lagi kasih tahu Hizkia, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Waktu di tangan Tuhan bisa diperlambat, bisa diperpanjang. Waktu bukan masalah. Jangan sampai engkau stres karena waktu. Jangan sampai engkau jadi tertekan karena merasa dikejar-kejar waktu. Serahkan waktumu ke dalam tangan Tuhan. Daud pernah berseru,
mengenai waktu. Di dalam Mazmur 13 ayat 1. Mazmur 13 ayat 1. Daud berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi Engkau menyembunyikan wajah-Mu dariku? Ini doa orang yang putus asa. Ini doa orang yang stres. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Kalau saudara baca isinya dari pasal 13 itu ayat 1 sampai 4. Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Daud berpikir tentang waktu. Tapi saya suka Daud segera mengingat. Di ayat 5 dikatakan seperti ini. Tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Hatiku bersuka cita karena pertolonganmu. Di tengah-tengah waktu sepertinya mengejar, waktu sepertinya membuat kita stres, datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Waktu kita merasa tertekan, percayalah kasih setianya ada buat kita. Pertolongannya ada buat kita. Taruh waktumu di dalam tangan Tuhan dan siap-siap lihat kemenangan. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan takut kehilangan waktu. Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang menciptakan waktu. Di tangan Tuhan waktu tidak ada batasnya. Dan serahkan waktu itu, waktu hidupmu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya apa yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, kalau saudara berpikir waktunya udah mepet, pendeta, waktunya udah tinggal sedikit, yang sedikit serahkan di tangan Tuhan. Saya ingat di dalam Yohanes 6 ayat 9, ketika ada seorang anak kecil yang menyerahkan 5 roti 2 ikan ke tangan Yesus, murid-muridnya berkata hanya ada 5 roti 2 ikan, dan Yesus suruh kasih makan orang banyak. Murid-murid berkata, bagaimana caranya? Yang kami punya sedikit, tapi yang sedikit ditaruh di tangan Tuhan bisa diperbanyak. Dan sisa 12 bakul bisa dibuat kelimpahan. Waktu yang sedikit, yang mepet, serahkan ke dalam tangan Tuhan, engkau akan mengalami kelimpahan waktu dari Tuhan. Percayalah bahwa waktu ada di tangan Tuhan. Jadi jangan khawatir tentang waktu. Jangan sampai waktu membuatmu jadi tertekan, jadi stres. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap waktu di hidupku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Di tangan Tuhan, waktu bisa diperpanjang, waktu bisa dihentikan, waktu bisa diperlambat, waktu bisa dibuat kelimpahan. Amin. Dan saya percaya ini buat kita jadi lega. Gak takut dengan waktu. Waktu di tangan Tuhan. Tuhan setia. Tuhan akan menolong. Tuhan akan berkati. Buktinya pagi ini, engkau yang khawatir tentang waktu, Tuhan bicara kepadamu. Tuhan menolong tepat waktunya. Tuhan tidak terlambat. Jangan khawatir tentang waktu. Mari datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan mulai ucap syukur karena setiap perkataan Tuhan mengubah perasaan kita, sehingga kita boleh angkat tangan dan katakan terima kasih. Pagi ini engkau dipuji, pagi ini engkau ditinggikan, pagi ini engkau dimuliakan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan, yang selalu menuntun kami, yang tidak kenal lelah untuk bersabar terhadap hidup kami, menuntun kami menjadi lebih baik. Setiap firman-Mu mengubah pikiran kami, mengubah perasaan kami, mengubah tindakan kami. Kami naikkan syukur, Engkau layak disembah, dipuji. Urapan-Mu yang baru kami percaya dicurahkan. Tuhan berkati anak-anak-Mu satu persatu. Jangan ada yang terlewat. Mereka yang khawatir tentang waktu, biarlah mereka menyerahkan waktu di hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamah setiap pribadi. Angkat setiap beban. Beri kelegaan anak-anak-Mu Tuhan. Mengalir kuasa lewat program Morning with the Word. Bahkan jamah yang sakit. Pulihkan Tuhan yang terluka. Setiap beban yang ada di hati, di pikiran anak-anak-Mu, biarlah diangkat. Beri damai sejahtera. Biarlah setiap doa dan harapan dikabulkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saya punya waktu yang berkelimpahan karena saya menyerahkan waktu saya ke dalam tangan Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar dan bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak lagi orang diberkati. Tuhan berkati setiap kita. See you.